Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko Susanto dalam acara Secangkir Kopi Hangat. Acara Secangkir Kopi Hangat seperti biasa akan membahas seluk-beluk penyakit autoimun dengan sistem imun tubuh manusia. Dan di setiap hari Rabu topiknya akan berubah dan sangat menarik ya. Silahkan nanti join, silahkan bergabung di acara ini ya. Sebelumnya saya sapa dulu nih dari Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Selamat pagi semuanya ya. Silahkan bergabung di acara Secangkir Kopi Hangat ini. Topiknya sangat menarik dan juga dengan narasumber yang sangat-sangat hebat, yang sangat kompeten di bidangnya. Dan juga ini dari penyintas autoimun dari Alergi Imunologi Internis Solo ya, dari Facebook maupun Instagram Alergi Imunologi Internis Solo. Silakan bergabung penyintas autoimun. Seperti biasa ini kan masih era pandemi COVID-19, walaupun memang trennya sudah sangat menurun, tetapi tetap jaga protokol kesehatan untuk kita semuanya, memakai masker dengan benar ya, bisa mungkin jaga jarak ya. Vaksinasi ini tetap kita sukseskan vaksinasi. Ini udah ada booster ya. Silakan yang belum segera datang ke pelayanan terdekat, kesehatan terdekat ya, untuk mendapatkan vaksinasi booster. Dan walaupun sudah seperti ini ya, memang kalau kita cermati, kita amati, kasus COVID memang sudah sangat menurun. Tetapi pokoknya jaga kesehatan ya. Penyintas autoimun, berbahagialah dari stres ya. Itu slogan yang sering saya sampaikan, walaupun itu mudah diucapkan tetapi sangat sulit. Tetapi kita harus berusaha ya, kita harus berusaha apapun. Kalau terutama yang penyintas autoimun ini agak berat juga ya, dengan era seperti ini ya, dengan kondisi ya seperti ini belum pulih betul nih. Jadi banyak stresor, banyak masalah yang dihadapi, kadang sering flare ya. Tidak apa-apa, tetap semangat. Pokoknya semangat, bahagialah dari stres ya. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat-sangat menarik ya, dari tidak terlepas dari penyakit autoimun. Tetapi ini kita melihat dari sisi yang mungkin untuk yang penyintas autoimun sudah sangat paham ya, tapi untuk yang bagi sobat Muardi ini mungkin agak belum begitu paham ya. Taunya kan orang sakit gula ya, dalam tanda kutip diabetes mellitus gitu kan, biasanya ini hanya butuh obat atau insulin dan sebagainya, mungkin pengaturan pola makan dan sebagainya. Tetapi untuk kenapa kok bisa sakit diabetes mellitus atau sakit gula ini? Ya, ini mungkin ada yang taunya kan, ini karena faktor keturunan nomor satu, rata-rata kan keturunan ya, terus pengaturan pola hidup yang nggak bagus ya, terus kemudian aktivitasnya kurang baik, terus jarang olahraga dan sebagainya. Nah, tetapi ada satu hal yang sebenarnya dia sebagai penyebab munculnya ya diabetes mellitus ini atau sakit gula ini. Nah, kita nanti akan menghadirkan narasumber yang kompeten bidangnya, dan memang diabetes mellitus yang tipe 1 ini ya, ini nanti kita bahas tipe 1 ini lebih sering didapatkan pada anak-anak. Nah, makanya nanti hari ini kita menghadirkan narasumber juga dari bagian dokter spesialis anak, karena memang berkompeten di bidangnya adalah dokter spesialis anak. Dulu beliau ini sudah kita hadirkan di acara Secangkir Kopi Hangat ini ya. Cuman mungkin ya karena pakai masker, jadi mungkin kalau ketemu di jalan juga lupa pakai masker, kelihatan cuma mata gini. Tapi mungkin bisa dilihat nanti di flyer ya, nih wajah beliau ini mungkin 10 tahun yang lalu ya. Ya memang seperti ini ya, tidak apa-apa. Tapi yang jelas nanti silakan datang ke Rumah Sakit Dr. Muardi, nanti bisa bertemu dengan beliaunya ya. Tadi kita menghadirkan narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Anang Giri ya. Ini panggilannya sama Dr. Anang gitu aja lah, spesialis anak, konsultan, dan kita akan membahas GM tipe 1 pada anak. Selamat pagi dok. Pagi dokter. Ya. Sehat terus ya. Alhamdulillah sehat dokter. Aktivitas gimana? Seperti sudah mulai aktif biasa. Ya sudah seperti biasa, cuman kan kita harus tetap pakai masker. Ini udara tidak terlalu ramah kayak buat anak, banyak yang batuk pilek, banyak yang demam. Kita harus tetap jaga supaya anak-anak kita tetap sehat. Ya.
Ya, memang sekarang ini musim, kalau saya mengistilahkan sekarang itu musim dinginnya orang Jawa, musim bediding. Iya. Musim bediding adalah musim dinginnya orang Jawa. Iya. Terus seharian selain aktivitas di Muardi, kalau di rumah gimana? Masih sempat olahraga Sempat, kemana-mana gitu? ya masih sempat, alhamdulillah masih sempat belajar juga, masih sempat praktek, masih sempat aktivitas seperti Iya, biasa, pokoknya. mengurangi stres dok. Ya, Seperti itu. ya, Anak ini harus apapun beliau ini, ya pokoknya tuntut dokter anak gimana. ya, Dok, ini kan kita bahas kalau setiap berhubungan mengenai autoimun ya. autoimun, ya. Nah, ini hari ini kan kita bahas autoimun dari satu sisi yang mungkin yang Sobat Muardi belum begitu paham, apalagi penyintas autoimun mungkin Iya. ada yang paham ada yang enggak ya. Iya, Karena ini mengenai pada anak seringnya iya, ya. iya. Tentang DM tipe 1. Mungkin Iya. dokter Anang bisa menyampaikan dulu atau sebelumnya kita sapa dulu dok. Oh iya, iya, Sebelum iya. kita bahas nanti kita sapa dulu ini. Mungkin dokter Anang disapa dulu nih, dari Oke. Sobat Muardi penyintas autoimun dan dari anak. Ya, dari Sobat Muardi, kemudian penyintas autoimun. Saya juga mengajak yang grup penderita dok diabetes tipe 1 yang sering kontrol di Oh, ada ya? Muardi, Ada ada grupnya? grupnya. Dan juga teman-teman residen saya lihat juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan bersama-sama membahas satu penyakit autoimun, dasar autoimun pada anak-anak. Cuman karena judulnya diabetes, banyak orang yang tidak tahu bahwa diabetes pada anak paling sering sebabnya karena autoimun. Ya, itu dok kira-kira. Iya, jadi ini dokter Anang, jadi ini spesialis anak konsultan di bagian endokrin ya. Itu kan Iya, ya dok. endokrin, jadi tentang masalah pergulaan. Jadi pemilik pabrik gula. Sama. Iya, iya kak. Padahal tugasnya kita supaya gulanya turun itu. Aduh. Ya, jadi lo yang terima kasih sekali yang sudah bergabung ya dari Instagram, Facebook, YouTube-nya Mas Dr. Manis dan juga dari Anak Imunologi Internasional. Walaupun sudah ada yang bertanya, tetapi nanti pertanyaan kita jawab belakangan. Iya. Kita belum mulai. Iya. Dok, ini terkait masalah DM tipe 1. Ini kan orang kalau tahunya kan DM tadi ya, DM Iya. tipe 2, DM 1. Jadi Iya. sebenarnya bedanya apa sih dok? Iya. Iya. Ini kenapa kok ini DM tipe 1 di anak gitu kan? Iya. Jadi dok, diabetes mellitus itu penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah di dalam darah ya. Yang kondisi ini kalau di masyarakat awam kita lebih sering itu terjadi pada orang-orang dewasa. Pada orang-orang dewasa biasanya seperti tadi saya sebutkan oleh Dr. Agus Joko, penyebabnya karena banyak hal seperti pola makan, terus kemudian ada faktor stresor, kemudian sehingga terjadi di dalam badannya tidak bisa mengolah gula dengan baik. Insulin yang harusnya bisa bekerja itu tidak bisa bekerja untuk menurunkan gula darah. Nah, pada anak-anak, khusus spesifik pada anak-anak itu sekarang kasusnya banyak dok. Selama pandemi ini juga ada kasus-kasus baru. Pada anak itu diabetes mellitus itu juga bisa terjadi. Ya, ini yang sering sekali mungkin di masyarakat awam belum ngerti bahwa kencing manis itu juga bisa terjadi pada anak. Dan kalau pada dewasa biasanya tipe 2, kalau pada anak-anak tipe 1. Kenapa kita menyebutnya tipe 1? Karena terjadi kerusakan pada pabrik yang harusnya itu bekerja untuk menurunkan gula darah yang namanya kelenjar pankreas, tidak bisa memproduksi insulin sehingga gula darah akan tinggi. Nah, ini kalau terkait dengan penyakit autoimun ini tipe 1, DM tipe 1 ini berbeda dengan yang tipe 2. Yang tipe 1 ini pencetusnya adalah proses autoimun. Demikian kira-kira. Oh ya. Iya, jadi memang seperti itu ya. Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, bahwasanya DM atau sakit kencing manis, sakit gula itu memang tidak hanya pada yang orang dewasa ya, tapi sampai sekarang memang familiarnya atau umumnya tahunya sakit gula itu pada orang dewasa. Anak kecil tidak mungkin ini kenaan gitu seperti itu ya. Ini kasusnya gimana dok? Ini banyak sekali nih yang kasusnya secara nasional, kasusnya untuk diabetes mellitus tipe 1 pada anak ini sangat meningkat sekali.
Karena kita lihat ya kita punya data regresi nasional itu dalam 10 tahun terakhir peningkatannya cukup banyak, dan kalau di kota-kota besar saya lihat yang sudah ada ahlinya, penyakit ini juga sudah mulai dipahami oleh masyarakat, termasuk juga dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis sudah memahami bahwa anak-anak itu bisa diabetes. Sebenarnya permasalahannya adalah karena banyak yang belum ngerti. Itu saya pikir sama ya dengan penyakit autoimun pada dewasa itu kan, karena banyak yang belum mengerti bahwa ada penyakit seperti ini. Ini sama kalau ada anak-anak dengan gejala-gejala yang menunjukkan ke arah diabetes mellitus, itu zaman dulu masih banyak yang belum ngerti bahwa ini harus diperiksa kadar gula darahnya. Nah sekarang ini sudah dengan fasilitas kesehatan yang sudah lebih baik, kemudian pemahaman masyarakat, dokter, tenaga kesehatan juga lebih baik, itu sudah mulai banyak kejadian-kejadian atau kasus-kasus itu datang ke tempat kita sudah terdiagnosis. Ya. Cuman sayangnya yang datang ke tempat ini masih kejar-kejaran, kebanyakan yang datang masih terlambat terdiagnosis, masih ya mungkin agak berbeda dengan yang dewasa ya, karena sering sekali langsung ketahuan bahwa ini diabetes gitu. Iya, kalau anak kecil kan agak sulit juga ya. Kadang si anak juga ada keluhan, ada. Iya, kalau orang dewasa kan mereka bisa bilang, jadi sering lapar, banyak minum, haus begitu. Tapi anak-anak dia tidak bisa kencing terus begitu ya. Emang anak-anak kencing, ganti pampers aja paling orang tua jadinya. Iya, jadi banyak tidak ngerti. Ya. Di Solo juga kasusnya banyak ya? Kasus banyak. Ini di dalam mungkin 6 bulan terakhir ini selalu ada kasus baru di tiap bulannya, Dok. Ya. Itu yang sering kena prevalensi atau yang sering terkena itu usia-usia berapa ya? Oh iya. Mulai dari di bawah 1 tahun atau sampai berapa? Yang paling sering terjadinya pada usia remaja. Tapi dalam 6 bulan ini saya sudah ada tren baru nih yang kecil-kecil juga ada, Dok. Umur 2 tahun, 2,5 tahun itu. Saya tidak tahu apakah bergabung atau enggak, ini ada yang berapa yang baru 2,5 tahun, baru 2 tahun, 3 tahun itu sudah kena. Ini yang paling kecil yang ini ya, yang DM tipe 1 ya. Itu kalau yang di bawah 1 tahun nggak ada ya? Di bawah 1 tahun biasanya kita masuknya bukan DM tipe 1. Yang paling sering itu faktor genetik yang lain, agak berbeda. Karena kan autoimun pasti butuh proses ya, ini ya, butuh proses ketika atau antibodinya masuk terbentuk sampai kemudian merusak, itu baru muncul sakitnya. Ya. Nah, memang ya seperti itu. Ini untuk sekalian untuk jawab ini sebelum itu yang tadi Pak Pandu Wirayuda ya. Pagi dokter nih, apakah anak yang orang tuanya DM seperti saya berpeluang kena DM tipe 1 ini gimana nih? Iya. Ya tadi nih dari orang tua punya DM kan, kalau DM rata-rata kan kalau untuk yang tipe 2 itu kan biasanya nanti anak juga ikut kena. Iya. Ini perlu dipastikan terlebih dahulu nih Pak Pandu atau Mas Pandu, saya tidak tahu ini. Ya, Pak Pandu ya. Kalau orang tuanya DM tipe 2 itu nanti risikonya ke DM tipe 2 untuk anaknya. Tapi kalau orang tuanya DM tipe 1, saya juga ada beberapa, Dok, yang memang orang tuanya DM tipe 1. Itu ada yang jadi punya peluang anaknya jadi DM tipe 1. Ya. Tapi kalau orang tuanya DM tipe 2, berpeluang DM-nya biasanya ke tipe 2. Ya. Ya, memang seperti itu ya. Nah, ini kalau yang suara ada jelas? Sudah jelas ya? Tadi belum jelas ya? Ini yang dari alergi imunologi itu Solo ya? Suaranya belum jelas. Sudah jelas ya ini ya? Sudah ya? Jadi bisa ya, kalau yang orang tuanya tadi memang sudah sampaikan dokter anak tadi, memang hitungannya sama dia kedua ke DM ya. Tapi memang punya bakat sih ada. Bisa juga nanti kalau, apalagi kalau misalnya punya autoimun sebenarnya, Dok. Ya, kalau orang tua punya autoimun, anak punya risiko juga untuk kena autoimun, termasuk salah satunya diabetes. Jadi memang itu tadi sampaikan dokter anak ya, maksudnya DM, nanti orang tuanya DM, anak bisa, orang tuanya, apalagi orang tuanya autoimun, nah kemungkinan terkena DM tipe 1 tadi ya, yang autoimun mungkin yang lebih besar dibanding orang normal, orang yang biasa. Karena autoimun kan nanti diturunkan tapi dengan jenis yang berbeda, kan?
orang tuanya apa, misalnya lupus, Sjogren atau dermatomyositis, polymyositis, hepatitis dan sebagainya, terus tahu-tahu anaknya kena DMT1 masih mungkin. Tapi yang jelas paling bagus adalah jaga atau pola hidup yang sehat, terus deteksi sejak awal ya. Oh, nah ini tadi dok, ini yang mungkin belum disampaikan adalah gejala-gejala nih, ini ya dari Bunda Malaika ya. Gejala diabetes pada anak apakah sama dengan gejala pada orang dewasa? Ini juga yang penting ini. Ya, gejalanya sama sebenarnya. Kalau istilahnya di medis itu kan polifagi, poliuri, polidipsi itu banyak kencing, banyak makan, kemudian polidipsi, polifagi, poliuri, banyak kencing, banyak makan, sering haus begitu ya. Cuman memang yang agak sulit kita mendeteksinya pada anak, karena kan anak tidak bisa cerita kadang-kadang ya. Cuman kita sebagai orang tua itu sebenarnya bisa jadi warning kita. Itu kalau misalnya anak misalnya ya sampai umur 5 tahun, 6 tahun sudah tidak ngompol, SD tiba-tiba kok jadi ngompol-ngompol lagi, itu jadi mungkin ini jadi kencingnya jadi lebih banyak, jangan-jangan gejala diabetes. Itu yang paling mudah. Atau yang kedua, penurunan berat badan ya, penurunan berat badan. Kalau anak kan memang relatif pasti berat badannya nambah. Tapi kalau penambahannya tidak adekuat, tidak cukup, harusnya misalnya nambahnya dalam 6 bulan nambah harusnya setengah kilo misalnya. Kok ini tidak nambah misalnya. Mungkin bisa jadi perhatian kenapa makannya banyak, asupannya banyak, tapi kok ini berat badannya enggak naik-naik. Agak beda kan kalau ibu-ibu makannya dikit tapi berat badannya nambahnya banyak. Ini tapi kalau ini anak ini makannya banyak, nanti orang tua bisa merhatiin makannya banyak, berpiring-piring begitu makan, sering-sering makan, tapi kok berat badannya kok enggak sesuai ininya kenaikannya gitu. Itu kalau ada gejala-gejala seperti itu kita waspadai. Sebenarnya gejalanya sama dengan orang dewasa, hanya karena ini anak-anak enggak bisa cerita. Itu yang harus menjadi ini kita terpaksa kita harus meniteni, ngawasi kira-kira ke arah sana atau tidak. Ya biasanya hal seperti itu, dan apalagi kalau ngompol malam kan biasanya capek pagi siang hari capek. Ya sering kali kan orang tua bilang ini capek-capek ini begitu. Cuma karena cuaca, terus sering banyak minum es, biasanya biasa itu normal nih. Jadi ya udah ya Septi. Jadi Septi Haryati ini 10 ya. Diabetes mellitus tipe 1 bisa menurunkan ke anak, menurun ke anak atau enggak maksudnya itu? Iya. Agak berbeda dengan yang tipe 2 karena harus melewati proses autoimun pembentukan, tidak mesti munculnya diabetes. Jadi kadang-kadang orang tua mungkin tiroid, Hashimoto karena autoimun, anaknya diabetes itu bisa. Jadi tidak faktor kalau orang tuanya diabetes tipe 1 mesti anaknya akan DM tipe 1, tidak mesti. Ya. Betul, Dr. Anu ya, Mbak Septi Haryati, saya setuju juga. Jadi kalau tanya bisa ya bisa, tetapi tidak selalu dan tidak memang itu beda dengan seperti yang DM tipe 2 tadi ya. DM tipe 1 karena proses autoimun tadi ya. Jadi turun bisa, tetapi bisa juga turun dengan jenis yang lain. Tahu-tahu turun, ternyata keluar jadi lupus anaknya, atau jadi apa itu mau rheumatoid arthritis, mau Sjogren, mau macam-macam lah ya. Itu bisa ya, tapi kalau bisa ya, kalau tanya bisa ya bisa, tetapi bisa juga yang lain gitu. Iya, bisa juga yang lain itu yang Itu ya Pak Septi Haryati ya. Cuma ya aneh ya dok ya, kan sekarang penyakit autoimun yang dewasa kan ya relatif makin banyak ya, karena saya makin banyak. Nah, ini mungkin bisa jadi ya pasien-pasien kita, pasien-pasien saya yang DM tipe 1, saya belum pernah juga bisa mengecek apakah orang tuanya punya autoimun. Kita kan belum ngerti ya. Kan waktu nanti mungkin dokter Ana nyampaikan ke orang tuanya, nanti bisa kontrol untuk cek autoimun enggak ibu. Iya. Coba. Iya. Dokter Ana ya. Iya. Gitu ya Pak Septi Haryati. Iya. Dari Karahma ya 6916 nih. Selalu hadir ya, sukses. Terus sang kopi dengan bintangnya. Terima kasih sekali ya, terima kasih sekali. Septi Haryati nih. Ini penyebabnya tadi bisa benar, penyebab DM tipe 1 pada anak itu apa dok? Ini ya dari Septi. Ya penyebab ya.
Penyebabnya tadi kita sampaikan prosesnya kan proses autoimun, dan proses autoimun itu tidak bisa diprediksi, kecuali kalau misalnya ibu punya anak pertama diabetes tipe 1, itu punya risiko anak kedua juga diabetes tipe 1, itu pasti kita akan melakukan pelacakan atau deteksi ya. Tapi kalau misalnya anak-anak yang normal, biasanya kita tidak mencari-cari yang tidak ada gejalanya, hanya memang harus mewaspadai supaya tidak terlambat ketahuannya, itu aja. Memang betul ya. Kalau penyebab ya memang kalau diabetes 1 sih kebanyakan sih memang autoimun itu satu yang tadi sampaikan. Jadi penting adalah jaga kondisi. Kalau orang tuanya udah punya autoimun, hati-hati. Tadi sampai dokter anak di depan, kalau orang tuanya apalagi udah punya sakit autoimun, anaknya tahu-tahu ngompol malam, dia nggak ngompol, berat badan nggak nambah secara sebanding dengan yang dimakan, kan gitu. Kecuali mohon maaf, misalnya makannya banyak tapi ke belakangnya juga banyak, itu mungkin ya nggak naik, kan ada juga seperti itu. Sama jadi aktivitas fisiknya juga banyak itu, misalnya, banyak aktivitas, kayak selang segala macam, kan tambah kurus bisa juga. Tapi kalau orang tadi yang wanita apa ibu-ibu yang mamis sedikit tambah gemuk, sebenarnya bukan itu, Dok. Oh gitu. Itu karena banyak yang ngemil. Oh iya. Memang sukanya tuh di depan anak itu sedikit, tapi di depan ngemil banyak. Khasnya saya udah hafal sekali. Itu ya sama, Dok. Anak-anak begitu orang tua kalau datang, Dok, anak saya tidak doyan makan. Iya, tidak doyan makan, tapi ngemilnya banyak, susunya banyak, ya sama saja gitu. Suaranya udah jelas, kan Anda ngomong nggak jelas? Yang dari Instagram sudah jelas ya. Pak Manggi udah jelas nih suaranya Pak Manggi ya. Ini tadi jelas. Satu lagi nih, Dr. Ate Arianita sudah bergabung ya, makasih sekali. Sini dari yang sebelum di ini Instagram, kita ke Facebook dulu ya, kita sapa dulu. Instagram hadir, Magetan hadir. Ini mana saya lama nggak dengar suara dari Kalimantan nih, Kalimantan, Medan ya, Sumatera, Lombok, mana Bali ya, Papua, Ambon, silakan bergabung. Malaysia ya, Singapura, silakan nanti ikut bergabung. Udah lama karena semenjak COVID ini itu ada Magetan, Dok. Udah banyak, kalau ini jauh-jauh semua nih. Iya. Jadi yang itu belum datang ya. Dari Mbak Winasi ya, assalamualaikum Dr. Ana dan Dr. Agus. Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. Saya penyintas autoimun dengan lupus ya, RA, Syukrin, herpes, spondylosis, colitis, IBD. Maaf agak melenceng dari tema, Dok. Saya dulu sering hipoglikemia, Dok. Bahkan pernah kadar gula hanya 52. Tapi akhir-akhir ini gula darah sering di atas 150 karena selalu terapi metronidazole. Padahal sudah banyak mengurangi gula sejak terdiagnosa autoimun. Diet karbo, apakah bisa saya bermanifestasi terkena diabetes mellitus tipe 2? Nah ini bagus ini yang jawab ini. Itu dapat metronidazole itu, Dok, kayak Dok. Ya, memang gini, Mbak. Jadi gini, Mbak Win, nanti kita lihat ya. Gula darah yang jelas nanti dilihat dulu ya. Satu tanya apakah memang efek samping dari steroid ya, metronidazole ya, metronidazole. Salah satu komplikasi ya, itu efek samping ya. Sebenarnya dari obat adalah steroid bisa meningkatkan kadar gula darah, memang bisa ya. Tetapi coba nanti kita lihat ya, karena kita cek apakah memang memiliki ke arah DM atau tidak. Nanti kita buktikan ya. Kita cek ada pemeriksaan cek lab yang nantinya bisa memastikan oh ini memang punya DM ya, DM atau tidak. Ataukah hanya suatu reaksi reaktif saja ya. Jadi peningkatan gula darah yang reaktif ya, sesaat biasanya. Bisa juga karena yang peningkatan gula darah seperti ini ya, apalagi 150 itu kan banyak faktor. Satu, itu kondisinya sedang habis makan tidaknya, terus kondisi cemasnya dan tidaknya ya, bagi psikisnya, capek fisik, psikis dan psikis juga, terus pola makannya bagaimana, ditambah juga nanti memang ada pengaruh obat-obatan juga masih mungkin ya. Nah nanti kita cek apakah itu nanti mau ke arah DM yang sebenarnya bukan tipe 2 sebenarnya, kalau kayak gini ya memang DM tipe lain karena tipe lain ya, tipe lain efek dari samping dari pengaruh obatnya ya. Winasi ya.
Kecuali kalau memang dari orang tuanya itu ada orang tua saudaranya ada yang punya DM tipe 2 riwayat itu DM. masih mungkin Mbak Win itu bisa terkena DM tipe 2 ya. Jadi gitu Mbak Win. Nanti kita lihat ya. Karena banyak faktor ya. Stresor psikis ya itu juga bisa mempengaruhi gula darah naik ya. Terus yang keempat adalah pengambilan darah. Jadi mohon maaf yang lebih valid khas adalah diambil Ya, yang dari pembuluh darah di vena ya diambil. Ya kalau yang ditusuk itu hanya screening biasa ya screening. Ya kalau itu bisa juga meleset sih, tapi itu mungkin range-nya kan macam-macam ya. Itu butuh peneraan ulang. Jadi gitu nanti Mbak Win kita cek dengan yang sebaik-baiknya seoptimal mungkin ya apa istilahnya itu ya sesuai aturan yang bagus ya. Jadi nanti harus puasa dulu kita cek ini yang mau dicek apanya pakai apa nanti ya untuk memastikan itu ya Mbak Winarsi ya. Memang salah satu mengandung sampingnya metronidazole juga naikkan gula darah sih iya ya. Ya, yang lain dari Mbak Sulistyorini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter izin bertanya, saat hamil anak keempat saya yang sudah terkena hipertiroid dan autoimun sklerosis ya SCL dan sekarang saya juga terdiagnosis DM. Apakah anak saya kemungkinan besar bisa terkena DM? Makannya banyak, suka ngemil tapi badannya nggak bisa gemuk nih. Oh tadi saya sudah cerita nih, ya silahkan. Ini sebenarnya yang banyak ngemil yang ibunya apa anaknya nih? Anaknya nih dok, anaknya dok kayaknya dok. Ini kalau ibunya tadi kita sampaikan ibunya autoimun, hanya punya risiko untuk diabetes. Maka ada baiknya diperiksa gula darahnya ibu, periksa gula darahnya. Atau memang kalau HbA1c saya ibunya tinggi kok. Ibunya juga ibunya DM-nya enggak tahu nih dok, jangan-jangan tipe 1, jangan-jangan ibunya kan autoimun. Oh iya. Iya, ibunya autoimun, jangan ini juga DM-nya bukan tipe 2. Saya tahu Mbak Sulistyo ini saya tahu kalau yang tipe anaknya saya tahu. Iya. Ya, ini kalau ibunya HbA1c 9,1, kalau terdiagnosis DM mungkin ke dokter Agus Joko nanti dipastikan ya. DM-nya tipe 1 atau tipe 2. Aduh, ini kalau juga kena juga DM kan kasihan ya dok ya, ada hipertiroid, ada autoimun SCL. Iya, makanya memang betul nih ini di Mbak Sulistyo ini ya. Jadi hamil keempat kalau di Jepang tuh dok, kalau yang punya risiko-risiko gini, yang paling gampang itu cek kencing anaknya. Di sekolah-sekolah itu mereka tiap tahun itu gampang. Kalau memang ada kelainan baru kita lacak. Itu kalau emang kan gini kan kadang sakit ya, anak belum tentu mau diperiksa gula darah. Itu kalau waktu saya ke sana itu mereka ya setahun sekali itu cek kencing. Begitu nanti ada yang tidak normal di kencingnya kan ketahuan tuh kalau gulanya tinggi kan di kencing ininya reduksinya tinggi. Itu nanti baru dilacak. Jadi kalau yang mungkin baik kalau yang kayak ibu ini kalau memang dengan penyakit autoimun curiga anaknya kok seperti ke arah sana, cek kencing aja mungkin itu lumayan bisa membantu ya. Kalau di sini gimana di Indonesia sendiri Solo gimana? Kita belum ada screening seperti itu karena kan ya memang mahal ya periksa itu ya biayanya mahal. Terus tidak di kamar BPJS ya? Tidak ada di kamar BPJS. Ya. Itu makanya serba susah ya karena negara maju mungkin ya udah secara finansial sih kuat ya. Kita sih mungkin ya paling enggak tadi ya screeningnya kalau ada keluhan seperti itu hati-hati ya kalau orang tuanya punya autoimun atau memang punya ya autoimun lah. Kalau yang punya sakit gula kan kalau anak kecil belum keluar kalau yang dia tipe 2 itu hati-hati. Kalau ini Mbak Sulistyo ini kan sudah punya autoimun, jadi makanya masih mungkin Mbak Sulistyo ini ya untuk putranya ini kena DM bisa masih mungkin karena kan punya autoimun ya tipe 1 masih mungkin. Nah tadi syaratnya bagaimana untuk memastikan tadi sudah sampaikan dokter depan tadi ya semoga sih anaknya kalau bersedia cek boleh nggak apa-apa. Itu lebih baik anunya. Nanti kan ketahuan. Nggak usah puasa, nggak apa kalau anak-anak. Nanti kalau di atas 200 kita warning ada ke arah ke sana. Tapi kalau masih di bawah 200 insya Allah tidak lah insya Allah. Iya memang kalau anak sih kok jangankan anak-anak yang orang dewasa aja mohon maaf itu kan ya takut juga dicobot justru sakit nih.
anak-anak yang paling sekali mau nangis besok kedua kali langsung Iya, lari itu. iya betul. Jadi dokter anak susah ya. Ya gimana dok? Dokter autoimun juga susah itu penyakit dalam pasiennya susah-susah dok. Tapi kan sudah gede kalau sama Iya. dokter anak itu sama kadang makin bayangkan tuh aduh keluarnya apa nggak ngomongnya juga Nggak bisa susah, ngomong, nggak bisa iya. ngomong. Aduh susah ya memang hebat salut memang harus telepatinya tuh. Jadi boleh ya Pak Sulisto ini boleh kalau Boleh, misalnya boleh. anak mau Boleh, boleh. bagus ya, Dok? Boleh, enggak apa-apa. Ya. Tapi jangan tiap hari, mungkin ya setahun sekali aja lah. Kalau nanti hasilnya masih normal ya, setahun sekali cek. Jadi mamanya cek, dia cek. Gitu. Iya. Biasanya anak mau tuh kalau mamanya cek, dia juga ikut-ikutan. Jadi Itu yang biasanya kalau lebih cek, gampang. Terus ke mall atau cek setelah cek terus kasih apa es krim apa? Iya. Nggak mau. Iya. Cek terus dikasih mobil remote control lah itu. Dari Mbak Sarah Alai ya Azalia. Dok, anak saya dulu lahir dengan berat badan 4,3 kilo, panjang 51, besar juga nih. Besar. Ya. Sekarang usia 1 tahun, berat 13 kilo dan suka sekali minum Susu formula. Oh, susu formula, Iya. waduh, istilah ini yang tahu dokter anak. Katanya anak saya rawan kena DM, betulkah dok ini? Ya. Ini kalau berat lahirnya besar, kan makrosomia ya, punya risiko DM tipe 2 sebenarnya. DM tipe 2, apalagi anaknya itu setahun 13 kilo itu ya, berat itu gendongnya itu. Lumayan itu. Terus suka minum susu. Sebenarnya bukan. Kalau gendong mungkin kalau Mbak Mary mungkin tak kira semakin. Punya risiko karena dia obes ya, karena gemuknya, risikonya di DM tipe 2, bukan DM tipe 1. DM tipe 2 juga sudah mulai banyak di remaja, jadi hati-hati jangan sampai, karena anak yang obes, yang gemuk di usia di bawah 5 tahun punya risiko nanti akan obes juga sampai remaja, obes juga sampai dewasa. Sehingga ini harus dipantau, jangan seneng-seneng dulu kalau lihat anaknya gemuk, lucu begitu ya, tapi terlalu gemuk, menggemaskan gitu, cabi banget begitu. Kita tetap harus waspada, jangan sampai dia melebihi berat badannya dari patokan yang ada. Kalau melebihi nanti kita cuma menunda satu saat dia akan kena diabetes. Ya. Nah sekarang sudah mulai banyak tuh, karena kan anak-anak sekarang kan ya banyak yang gemuk-gemuk ya dari kecil ya. Terus sekarang udah ada tuh 10 tahun, 9 tahun tuh DM tipe 2 tuh, bukan tipe 1. Tapi cerita yang lain ini, bukan autoimun ini. Ya. Karena memang pola hidup, tapi memang ya mohon maaf, memang rata-rata orang tua yang penting di mamiukah terus lemu senang gitu. Iya. Bisa melayu guduk-guduk ya, kalau jangan sampai jatuh kan gluding gini. Iya. Jadi yang penting hati-hati ya. Ini dulu itu si Alfi dari itu dulu aja Dok. Alfia Rahmatirni ya 85. Dok, izin bertanya apakah anak yang kena DM tipe 1 bisa sembuh atau akan ketergantungan insulin seumur hidup? Nah, ini kalau sudah DM tipe 1, proses autoimun kan berarti sudah jalan lama, merusak kelenjar pankreas sebagai pabriknya insulin, dia akan butuh insulin seumur hidup. Ya, jadi kalau dia yang misalnya kena DM, kemudian beri insulin terus satu saat lepas, berarti bukan DM tipe 1. Kalau tipe 1 pasti dia akan butuh insulin seumur hidup. Nah ini agak repot itu, bisa dibayangkan ya orang dewasa suntik sehari 2 kali, sehari saja sulit itu. Nah ini kalau anak-anak kena DM tipe 1 suntik bisa kadang 4 kali, 5 kali suntik per hari, tiap hari seumur hidup. Itu bisa dibayangkan, itu bisa menjadi stresor tersendiri ya buat anaknya, buat orang tuanya, dan perlu didampingi agar tetap rutin, karena kan insulin kan mengganti, kalau dia makannya banyak sering ya insulinnya sering kan gitu. Kecuali kalau makan sekali sehari ya suntiknya mungkin sekali sehari. Agak beda dengan yang tipe 2. Yang tipe 1 kita akan memberikan suntikan lebih banyak frekuensinya dan seumur hidup. Ya. Hati-hati ya. Bahnya memang ya memang agak berat ya, soalnya berat. Ini mungkin kalau yang gabung nih yang di grup diabetesi tipe 1 mungkin bisa menceritakan tuh bagaimana sulitnya kadang-kadang anak umur 4 tahun harus suntik, harus kejar-kejar dulu, tidak seperti ngejar-kejar ya, biasanya kan kejar-kejar untuk makan loh Dok. Untuk makan, ini kejar-kejar untuk suntik gitu. Itu ya, bisa dibayangkan ya. Gimana kan berat aja, mau nyuntik juga gak tega juga ada. Iya. Kasian juga Iya.
Tapi tetap apapun sudah ada ini ya, sudah ada perkumpulan atau perkumpulannya ya. Ya sudah ada perkumpulannya, bisa bisa saling sharing ya. Ini memang bagus. Jadi saling menguatkan lah. Ya. Saling menguatkan, saling mensupport ya. Jadi nanti bisa saling ya sharing tukar apa. Kalau ada anak seperti ini nanti yang dia dibuat model seperti ini. Jadi kan ada trik-triknya begini ya. Iya. Ini dari LNG Imunologi Solo dulu ya. Dari Bunda Yasok ya, ini dari HP ini ya. Dok mau tanya apakah autoimun itu keturunan ya, karena 2 anak saya autoimun pertama meninggal. Saya khawatir sama anak ketiga saya karena ada kejadian yang sama dengan anak pertama. Terima kasih dok. Kalau boleh tahu ini yang mungkin Bunda Dokis ya, Dokis. Ini mungkin punya autoimun apa yang anak kedua ini ya. Autoimunnya apa? Ya kalau tanya ya, kalau memang apakah itu suatu keturunan, tadi saya sampaikan di depan. Jadi autoimun itu bisa diturunkan, tetapi tidak mutlak ya. Jadi istilahnya terus faktor risiko ya, apa ya istilahnya ya. Orang tuanya itu autoimun tidak serta-merta anaknya mesti autoimun ya. Tetapi dia memiliki bakat ya, seperti bapak ibunya penyanyi, anaknya punya bakat menyanyi, tapi kalau diolah penyanyi, tapi kalau nggak dia olah ya enggak ya jadi dokter ya. Iya. Kalau autoimun dia bisa memiliki bakat sekitar 20-40%, dia ada bakat jadi autoimun ya. Kedua kali nanti baru ada faktor pemicu lain, pemicu apa, faktor lingkungannya ya, ada sinar UV, polusi ya, terus pola hidup tidak bagus, ditambah ada yang menyebabkan sistem imun mengalami kerancuan ya, kerancuan atau tidak teratur. Itu tersering adalah infeksi virus, contohnya adalah infeksi virus COVID ya kemarin. Saya punya pasien beberapa memang setelah kena COVID nanti baru keluar autoimun dengan atopinya juga, alerginya juga keluar. Jadi bisa, tetapi dia harus memiliki bakat dulu, ada bakatnya. Tetapi nanti keluarnya mungkin beda, mungkin sama dengan orang tuanya jenisnya ya, bisa lebih buruk, bisa lebih yang biasa ya, bisa. Tetapi kalau dia nanti punya anak lah, nanti akan bakatnya diturunkan ke anak juga. Tetapi tadi saya sampaikan dokter anak juga, DM juga sama, apalagi DM tipe 2 juga sama. DM tipe 2 ya, sakit kencing manis tadi itu diturunkan, tetapi kan tidak mutlak. Ibunya, orang tuanya punya gula, nanti anaknya 25% kena gula. Kalau bapak ibunya dua-duanya gula, anaknya sudah punya bakat 50% dulu sakit gula. Jadi tergantung pola hidupnya ya. Autoimun juga sama. Jadi itu yang penting, tetap apapun ya, seawal mungkin, sedini mungkin dikontrol, dievaluasikan biar tahu ini ada ke arah autoimun atau tidak. Kalau seawal mungkin diketahui kan, dikontrol kan, minimal komplikasi yang didapatkan jadi bisa ketahuan, bisa dihindari ya. Biasanya tadi udah, apalagi DM tipe 1 tadi dokter anak udah nyampaikan datanya mesti terlambat ya, mesti terlambat, sudah dengan komplikasi biasanya komplikasi baru ketahuan. Jadi begitu juga dengan autoimun jenis lain sama ya. Gitu ya Mbak Bunda tadi ya, hati-hati. Jadi bisa juga segera dikontrolkan ya. Usia berapa tadi ya, putranya belum ada ya, putranya tadi meninggal, anak kedua meninggal, anak ketiga juga khawatir ya. Jadi memang secepatnya dikontrolkan. Atau mungkin ke rumah sakit Muarti, Dok, ada ahlinya yang alergi imunologi kan ya, buat putranya. Rumahnya mana nih? Monggo nanti biar bisa di sekitar Solo, mungkin monggo nanti biar. Ya sebenarnya sih tidak hanya sekitar Solo, yang ya alhamdulillah yang datang dari pasien saya itu mulai dari yang Papua itu juga ada, dari Papua, dari Rio, dari Kalimantan, dari Bali, Lombok sudah. Kalau sejawa kan mulai dari Banyuwangi sampai Bandung, Bekasi, Bogor itu ya. Jadi memang jauh-jauh ya, jadi tidak apa-apa. Sekaligus nanti menikmati kuliner khas Solo. Dan khas Muarti. Khas Muarti apa? Ini Mbak Mary yang tahu. Oh iya, tadi ada namanya, ini malah ngidol makanan ya, tapi yang ngidol makanan tapi ya tetap apapun Solo kan punya khas juga. Jadi kalau yang dari luar itu biasanya pada datang ke sini ada sekalian. Pasien saya kalau yang dari jauh itu biasanya nginep di hutan sini, jadi kan jadi rame nanti. Itu ya Mbak Bunda ya. Lagi dari Arif Troy ya. Bagaimana diagnosis dini DM pada anak nih, selain dari gejala yang ada, seperti pemeriksaan laboratorium apa yang pemeriksaan ini bagus?
selain gejala yang ada itu, kalau nggak salah Bu Wina juga menyebutkan tuh gejala-gejalanya itu lemah, lesu, berat badan turun, ya sering kencing, itu gejala-gejalanya untuk diabetes ya. Nah, untuk diagnosis dini itu selain gejala itu kita harus lakukan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaannya adalah pemeriksaan gula darah, itu sudah cukup biasanya. Kalau sudah ada gejala, kemudian dari pemeriksaan gula darahnya nanti gula darahnya tinggi, itu confirm kalau itu diabetes. Memang nanti kita harus pastikan apakah tipe 1 atau tipe 2. Nanti ada pemeriksaan lagi yang lain. Nah, tapi untuk awal, kalau menurut saya jangan segan-segan untuk periksa kadar gula darah. Apalagi yang punya resiko seperti Bu Wina Asri ini ya, kalau punya resiko karena orang tuanya autoimun, kalau anak ada gejala seperti itu, segera saja dilakukan pemeriksaan kadar gula darah. Murah, saya pikir kadar gula darah di mana-mana ada, kadang di apotek, di juga bisa, di klinik juga bisa dilakukan. Ya, jadi itu Arif setelah ya, jadi boleh. Yang jelas adalah pemeriksaan laboratorium paling gampang ya cek gula darah. Kalau kita cek diabetes mellitus berarti yang hubungannya dengan darah, bukan gulanya, bukan pabrik gula, dari gulanya dicek. Atau nanti tetap bisa kontrol ke dokter anak ya, silahkan datang ke sini. Nanti biar diperiksa sama dokter anak apakah ini memastikan dia ada DM atau bukan ya, diabetes 1 atau bukan ya. Jadi itu yang terpenting di Arif Troy ya. Itu kalau tinggalnya tidak di sekitar Solo juga bisa cari mungkin ya dokter anak, atau mungkin dokter anak yang spesialis yang konsultan yang endokrin. Kita di Indonesia sudah ada mungkin hampir 40 sekarang itu, sampai Papua juga ada. Monggo nanti kalau memang ini bisa ditanya-tanya di kota tempat Bapak Ibu semuanya yang tinggal nanti ya. Silakan di Troy. Tapi kalau sekitar Solo Raya atau ya tadi saya sampaikan di depan jauh enggak apa-apa, mau menikmati kuliner khas Solo. Oh iya, boleh enggak apa-apa. Ada tengklek, apa lagi ya? Nasi liwet. Iya. Terus gudeg ceker. Ini semua banyak nih. Pokoknya kalau kayak gini Mbak Mary hafal. Yes, gitu ya. Dari Mbak Winarsi ya, dari Facebook tadi teruskan ya. Maaf kalau bertanya lagi, ini ciri khas gejala untuk DM apa, Dok? Karena akhir-akhir ini mudah lelah ya, berat badan terus menurun, tidak nafsu makan, bahkan anoreksia. Sering kencing di malam hari dan perutnya dingin. Sekarang kedua kaki membengkak, cek yang perut apa, Dok? Apa kalau kurang asupan gula dan karbo bisa mudah lemes, Dok? Ya, jadi itu sampaikan dokter An juga ini. Dari depan ini gejala-gejala memang salah beberapa gejala yang didapatkan pada orang dengan DM. Ya, jadi mudah lelah, lemas, segala macam. Jadi intinya adalah mudah lapar, mudah haus, ya, mudah kencing. Itu tiga ciri khas dari sakit gula ya. Tetapi ya tidak selalu terus dengan 3 itu terus sakit gula, enggak. Ya, orang capek, orang kerja berat ya nanti ya mudah lelah terus jadi bisa. Nanti kita cek ya Mbak Winarsi, cek pemeriksaan, cek gula, cek lab ya, nanti akan kita cek. Saya lupa nih, nanti kita cek lab untuk memastikan itu punya sakit gula atau tidak, dan komplikasi dari memang kalau memang sudah ada peningkatan kadar gula itu dengan DM, itu komplikasinya apakah sudah mengenai yang lain-lain, seperti misalnya kaki bengkak, apakah nanti hubungannya dengan albumin, dengan ginjal yang bocor ya, kita lihat nanti. Itu ya, nanti Mbak Winarsi bisa saya kasih cek lab nanti. Kalau asupan gula dan karbo mudah lemes, iya. Kalau seperti orang puasa, itu kalau habis bakda asar itu udah untuk ngangkat telinga aja susah gitu ya. Karena sudah asupan enggak ada ya. Enggak makan enggak apapun kan ya, Dok ya. Biasanya habis subuh masih teges, masih seger, nanti jam 12 mulai membungkuk, jam 3-4 itu sudah mulai tambah membungkuk. Berat sekali tuh ya. Biasanya seperti itu. Nah, ini kayaknya semua orang sama ya. Gitu ya Mbak Winarsi ya. Ini dari Kevin Santosa ya. Dok, kalau anak terdiagnosis DM tipe 1 ini, apakah pantangan makan minum sama dengan orang dewasa? Karena kan masih masa pertumbuhan. Mohon penjelasan. Ini banyak tanya, jangan semua dari perkumpulannya DM tipe 1 ini. Udah tahu nih saya ya. Pola makan atau nutrisi yang diberikan hampir sama dengan dewasa, di mana untuk yang gula-gula yang sederhana, yang glukosa itu dikurangi.
tapi secara umum jumlah kalori yang diberikan, kemudian berapa persen karbohidrat yang diberikan sama. Hanya menghindari makanan-makanan yang gulanya cepat diolah, seperti misalnya kalau ya gula pasir, apa itu kan gula sederhana yang langsung diubah menjadi gula. Atau kalau buah-buahan, ada buah-buahan tertentu yang dia cepat diubah menjadi glukosa di dalam darah, itu yang harus dihindari. Tapi tidak harus misalnya diet diet tertentu yang ini sekali rumit. Kalau anak biasanya saya sampaikan bahwa ini sakitnya DM, butuhnya insulin. Jadi makanan jangan terlalu strict sekali sehingga menambah stresor baru. Nyuntik saja sudah stres, apalagi ditambah dengan harus diatur-atur makanan gitu. Terus yang kedua, mestinya kalau yang punya anak DM, yang berubah pola makannya juga termasuk orang tuanya. Kalau keluarga tidak ada daya dukung, nanti yang lain-lain masih minum yang manis-manis, sementara yang sakit tidak, dia pasti ngiri. Pasti dia akan minta kakaknya, minta ibunya masih minum es krim, ya akan minta anaknya. Ibunya minum es teh manis gitu. Kasih air putih. Makan es krim depannya. Iya. Jadi pantangan makan minum hampir mirip, cuman tidak terlalu strict seperti kalau pada yang dewasa. Tapi mungkin butuh ahli gizi enggak ya? Ya, nanti ke ahli gizi biasanya. Di kita juga ada ahli gizinya. Monggo mau dilengkap, Dok. Jadi nanti saya harus kalau saya pernah diundang ke sini juga kalau nggak salah ya. Lupa saya. Dokter Amel ya, pernah ya? Udah. Itu nanti bisa untuk bisa ngatur. Dokter gizi udah beberapa kali. Bisa ngatur pola makan yang mana yang boleh, mana yang nggak boleh begitu. Tapi yang sebenarnya menurut saya dan yang paling hebat adalah ahli gizinya adalah ibunya sendiri kalau bisa masak. Sekarang bisa lihat dari YouTube kan cara masak yang baik. Cara bagaimana? Sisi kan ada Mbak Mary jago masak itu juga sebenarnya juga hasilnya nggak tahu sih. Yang jelas rasa nggak tahu. Yang jelas penampilannya oke. Ya. Sering nyebut Mbak Mary, pernah ditampilkan Mbak Mary enggak di wajahnya di acaranya ini, Dok? Waduh. Ya, saya belum menampilkan. Jadi sebelum menampilkan Dinas Autoimun saya sering menyampaikan nama Mbak Mary, Mas Reza gitu ya. Belum pernah ditampilkan ya. Tapi sudah kita tampilkan saat di HUT. Oh, di HUT ya. Yang sekarang itu yang sekali waktu ada nanti di sini, diulang foto nih biar ketemu di jalan Mas Reza juga begitu. Pakai masker, nanti kalau ikut saya berarti penyintas, kasihan. Penyintas. Dari Rizky Akhairina ya, izin bertanya, Dok, apakah pada anak dengan DM tipe 1 harus diberikan insulin terus-menerus nih? Ya. Atau apakah ada pilihan obat lain? Ini memang pertanyaan yang bagus. Pertanyaan bagus, sering. Ya. Sulit bagi anak. Iya. Insulin jawabannya. Tidak ada, sampai saat ini belum ada pilihan obat yang lain. Tapi biasanya orang tua pada nyoba-nyoba itu, Dok. Nyoba ini, nyoba itu, alternatif ini, alternatif itu, tapi dan biasanya gagal. Jadi memang tetap insulin. Ini saat apa ini yang bertanya saya nanti. Bima jadi tetap insulin ya tadi ya. Bima Wahyu ini izin bertanya, Dok, untuk pasien anak dengan DM tipe 1 apakah perlu pengaturan pola makan dan apakah akan berdampak pada tumbuh kembang anaknya? Hampir mirip tadi ya. Ya, mirip ya. Pola makan harus diatur karena kita justru targetnya agar tumbuh kembangnya tetap baik, bisa maksimal, dan pasien-pasien kita anunya bagus-bagus. Tumbuh kembangnya bagus kalau memang tertib dalam mengatur makan maupun menyuntikkan insulin. Ya. Jadi ya memang ini memang sulit juga, Dok ya. Soalnya kalau anak-anak masih tumbuh kembang, makanya harus seperti itu, harus ini memang bagi saya adalah ini butuh perjuangan yang berat sekali ya dari orang tuanya, dari dokternya, dari orang tuanya, dari orang-orang sekitarnya ya. Ini memang bagi saya memang sangat-sangat berat. Tapi apapun ya kita bisa kok. Iya. Ya. Karena teman-temannya banyak dan pada bisa. Iya. Makanya gunanya nanti bisa kumpul ya, minimal ketemu dokternya dulu, dokter anak, nanti kan bisa disarankan bagaimana, dan nanti ketemu dengan yang para penyintas DM tipe 1 ini ya. Jadi bisa saling-saling, bisa saling menguatkan nanti support. Terus trik-trik itu kan kadang juga dari harusnya seperti ini gitu. Itu antar orang tua kadang-kadang ngerti tuh kalau untuk anak-anak gini. Anak seperti ini berarti triknya harus bagaimana. Jadi setiap anak beda. Kalau saya memang ya dokter anak, saya kan sering nyampaikan ke penyintas autoimun adalah
individual ya, jadi setiap penyintas itu sangat individual, beda-beda, jadi jangan disamakan nanti sama-sama, enggak, individual, beda-beda ya. Trik boleh dicoba ini, nanti kalau enggak tahu tanya triknya dokter anak gimana ya, jangan tanya saya enggak tahu. Dari Veronica Anik nih, Pak Dokter kesayangan ya, terima kasih ya. Untuk autoimun vaskulitis dan Sjogren syndrome boleh ditunjang akupuntur untuk relaksasi, melenceng dari topiknya, tidak apa-apa ya. Pak Veronica Anik ya, terima kasih sekali ya. Jadi kalau ditanya vaskulitis ya Sjogren ya, Sjogren dan vaskulitis bisa berdua bareng, ada ya, bisa juga sebagai satu, sebagai yang utama, satunya sebagai tambahan. Sjogren dengan vaskulitis atau apa, memang vaskulitis dan Sjogren dia sendiri-sendiri. Tapi ininya sama, dia adalah suatu autoimun yang jenisnya sistemik ya, sistemik yang autoimun. Hati-hati ya, ini saya ulang untuk semua penyintas autoimun ya, untuk semua penyintas autoimun. Jadi kalau seorang autoimun itu mengalami sensitif ya, lebih sensitif dibanding orang normal, apapun ya, ototnya, sarafnya, ya, tulangnya, dagingnya, darahnya, semuanya lebih sensitif. Sampai hatinya pun lebih sensitif, lebih baper pasti ya. Otaknya juga sama, jadi semuanya mengalami sensitif. Hati-hati dengan perlakuan ya, perlakuan di sini contohnya adalah akupunktur. Hati-hati ya, hati-hati. Walaupun memang ditusuk, ini individual sekali ya, jadi jangan menyamakan. Kalau ini kan sindrom Sjogren dengan vaskulitis kan sistemik. Mungkin agak beda dengan yang autoimun jenis yang lokal, seperti contohnya kulit. Kalau ini hanya vitiligo saja atau suatu psoriasis saja ya, agak berbeda. Kalau itu masih mungkin ya kayaknya dok ya gitu. Kalau ini kayaknya hati-hati ya, sistemik. Sarafnya juga kena. Kan sindrom Sjogren selain mata kering, mulut kering kan juga bisa semuanya bisa kena. Sistem saraf, sistem otot, sistem tulang, sistem jantung, semuanya kena ya. Hati-hati. Saran saya harus hati-hati. Palembang itu relaksasi apa? Healing, jalan-jalan. Nah, ya kan? Sekarang musim healing. Saya tuh baru tahu namanya healing apa. Ternyata jalan-jalan ya, ya. Jalan-jalan. Kamar juga baru healing, nyari kepiting. Jalan-jalan dan makan mesti itu. Healingnya, ini mohon maaf, dokter anak kan saya sering nyampaikan kalau healingnya wanita itu gampang sebenarnya. Seperti ini contohnya Mbak Mary lagi nih. Mbak Mary itu anak jajak ke mall sehat. Walaupun badannya panas, kalau diajak ke mall ya langsung sehat sekali. Tetapi akan jatuh sakit lagi kalau pulangnya dari mall tidak bawa tentengan. Nah, itu. Begitu bawa tentengan, sehat sekali. Terus akhirnya yang sakit adalah yang membawa. Nah, itu repot. Karena yang bayar. Repot lagi. Ya. Ini Sakti Haryati 10 nih. Jika terlambat diketahui DM tipe 1 pada anak, apa akibatnya dok? Apakah DM tipe 1 harus diberikan insulin terus dok? Iya. Terus. Kalau yang terlambat diketahui itu akan muncul komplikasi. Komplikasi yang paling berat adalah namanya ketoasidosis diabetes. Itu darahnya jadi asam, kemudian menyerang semua organ, baik paru-paru, jantung, ginjal, bahkan sampai ke susunan saraf pusat. Dan kalau sudah kena komplikasi dan terlambat, itu hati-hati karena banyak yang tidak bisa tertolong. Sayang sekali kalau misalnya sampai terlambat. Jadi jangan sampai terlambat kalau bisa, karena begitu terlambat, itu seperti contoh kita sekarang sedang merawat dengan gagal ginjal, dicuci darah. Bayangkan anak-anak dicuci darah. Kalau dewasa banyak ya dok ya, anak-anak dicuci darah. Beberapa kali kemarin kita dapat terlambat, sudah kena ke sarafnya, sudah penurunan kesadaran, sudah tidak bisa ditolong. Jadi jangan sampai terlambat diketahui, lebih baik tahu dari awal, dilakukan pemeriksaan sederhana, kadar gula darah, itu bisa menyelamatkan anak-anak kita. Tapi dong, mohon maaf, yang banyak yang meninggal juga ya? Banyak. Tahun ini mungkin ada 3 atau 4 itu yang terlambat datang ke kita ya. Usia berapa? Antara 10 sampai 15-an tahun. Iya. Memang ya itu sobat kematian penyintas autoimun ya, pokoknya harapan kita semuanya sih tidak ada yang mengalami yang buruk ya. Jadi secepatnya bisa diketahui, secepatnya diatasi ya. Nanti biar jangan sampai komplikasi yang berat. Yang minimal sih komplikasi yang minimal, tapi harapannya adalah tidak ada komplikasi itu ya. Harapan semuanya orang ya. Jadi bisa ikut ya. Nah ini dok, nanti akan tanya, ini bisa hidup dengan normal dok? Sampai bisa nikah, sampai bisa gimana? Bisa, ada yang sudah lulus dari anak kan sudah di atas 18 dok ya.
Itu kemarin sudah share di tempat kita, dia bekerja seperti biasa, tetap suntik dan beraktivitas seperti yang lain. Bahkan ada juga yang tipe 1 tuh, saya ajak kenal juga tipe 1, sudah dewasa, punya anak 3, nyuntik rutin, baik, tidak ada masalah. Ya. Jadi Yang pasti bagi, bisa hidup dengan ini. bagi perempuan tidak ada hubungan dengan kesuburan ya? Tidak ada. Asal terkontrol dengan baik, ya. pasti akan bisa menjalani kehidupan seperti yang lain-lain. Ya. Yang penting jangan lupa nyuntik. Tapi memang itu untuk disiplin nyuntik agak susah ya. Ya. Misalnya nyuntik, mohon maaf ya, minum obat pil aja kadang Iya, lupa. 3 hari lupa sudah. Iya, Hari ketiganya udah lupa sudah, biasanya. Ya. Kalau, kalau pil sih nggak begitu masalah, 3 hari nggak apa-apa. Tapi kalau nggak nyuntik 3 hari, wah itu sudah alamat tuh. Sudah berat tuh. Iya. Dari lagi nih, dari Ina Mardiana nih, gambar 1. Dok, apakah ada hal yang harus dihindari untuk anak penderita DM tipe 1? Oh, yang harus dihindari ya. Oh, malah gini, apakah harus mengurangi aktivitas karena harus suntik insulin seumur hidup? Kalau ada luka terbuka, apakah bahaya, Dok? Iya. Apakah harus mengurangi aktivitas ya? Terus kalau ada luka terbuka, apakah berbahaya? Kalau anak DM tipe 1 kemudian dia suntik rutin, terkontrol gula darahnya, tidak ada yang penting yang harus dihindari. Hidup seperti anak-anak yang lain, tidak ada masalah. Memang makanan harus diatur. Aktivitas fisik tidak perlu dikurangi, justru kalau dia olahraga itu meningkatkan sensitivitas insulin, tidak perlu dosis yang lebih tinggi jadinya. Aktivitas seperti biasa. Ada beberapa yang malah jadi olahragawan saya lihat di luar negeri itu tidak ada masalah. Jadi justru baik. Kalau ada luka terbuka apakah bahaya? Kalau gula darah terkontrol ya tidak ada masalah, ini obati seperti biasa. Prinsipnya kuncinya gula darah terkontrol dengan baik. Ya. Apapun yang bisa menyebabkan gula darah terkontrol dengan baik ya. Nah ini, apakah efek samping insulin itu? Ini efek samping insulin itu apa, Dok? Bahaya insulin jika terlambat atau lupa diberikan ke anak, Dok? Ya. Efek sampingnya apa? Terus bahayanya insulin kalau terlambat ya. Kalau efek sampingnya, kalau misalnya dosisnya terlalu besar atau mungkin insulin tidak dibarengi dengan makan yang cukup, akan drop gula darahnya. Istilah kita hipoglikemi, gula darahnya drop. Itu ya seperti kalau kita puasa tidak makan ya bisa sampai pingsan, bisa ini kena dingin dan segala macam. Terus kalau terlambat lupa diberikan, gula darah naik. Iya, gula darah naik, bisa ke komplikasi tadi. Dalam jangka panjang bisa kena banyak organ yang lain seperti dewasa juga. Ya. Sama itu ya. Jadi saya rasa juga ya, nambahkan Dokter Ana bahwasanya sama dengan orang dewasa juga, pesan saya adalah tanyakan kira-kira suntian insulin itu sekali masuk tidak bisa ditarik kembali, itu yang nomor 1 harus tahu. Makanya kenapa tanyain betul dia mau makan atau tidak. Kalau orang dewasa kan saya tanya berarti harus mau makan enggak, tanyain dulu. Kalau nggak mau makan kita jangan suntik dulu ya, karena kalau sekali suntik masuk tidak bisa tarik keluar, terus dia mau kok makan terus ngalamat, kita harus was-was. Pasti hipoglikemi atau kurang gula darah. Tadi tandanya apa? Lemes, keringat dingin, nggak sadar, terus keringat dingin, semuanya itu berarti gula darahnya ngedrop sekali. Jadi yang perlu diwaspadai dan perlu diperhatikan adalah misalnya si anak ngambek, sama ngambek terus jangan ya tetap jamnya suntik ya jangan langsung disuntik lah. Hati-hati itu, ngeri sekali ya, Dok ya. Orang dewasa juga sama. Kalau saya orang dewasa kan saya bagian orang dewasa, tapi saya pikir sama. Ya, hati-hati sekali. Kalau memang dia makannya banyak ya tetap suntik ya, begitu itu. Oke ya, karena waktunya ya, ini sebenarnya masih ada banyak Pak, saya juga mau tanya macam-macam, tapi karena ternyata waktunya cepat sekali 1 jam. Kayaknya baru setengah jam. Kayaknya baru mulai perasaan. Ya, kita memiliki grup komunitas autoimun ya. Untuk Sobat Muarti ya, Sobat Muarti dan penyintas autoimun dan yang lainnya, kita memiliki grup komunitas autoimun. Silahkan bergabung di nomor WhatsApp-nya ya, di 0852 8206 2239. Ini khusus yang para penyintas autoimun saja, yang lainnya tidak usah ikut ya. Terus hasil rekaman live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali pada YouTube dan Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muarti. Dan kalau sudah dilihat, ini diapakan, Dok? Nanti kalau sudah dilihat ini biasanya jangan lupa di like, follow, subscribe, and share, karena insya Allah tidak ada hoax di acara Seng Kopi Hangat karena kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Mungkin satu lagi ada pertanyaan, karena yang lain mohon maaf yang tidak bisa dijawab ya. Ini satu terakhir,
waktunya tinggal 1 menit 2 menit ya. Dari Asrik ya, izin bertanya dokter, apakah ada insulin tanam subkutan agar tidak perlu suntik 3 kali sehari? Jadi ini bagus sekali. Ya belum. Istilah insulin tanam sebenarnya ada namanya pompa insulin. Pompa, tapi bukan dimasukkan tanam seperti seperti KB itu bukan. Tapi pompa insulin dia nyambung ke badan terus 24 jam. Ya. Mahal tapi. Mahal dan belum banyak di Indonesia yang pakai itu ya. Belum tidak ditanggung BPJS. Iya, jelas itu. Setahu saya juga ada, tapi memang tidak nomor satu mohon maaf tidak tanggung BPJS. Iya. Barangnya juga masih langka, harus pesen dan itu memang ada. Jadi memang pompa insulin yang nanti biar tidak ribet semuanya ya. Tetapi memang yang terbaik tadi ya sudah sampaikan dokter Anang. Dok, ini karena waktunya ya. Karena waktu yang sangat terbatas, mungkin sebelum kita akhiri dokter Anang bisa menyampaikan sedikit pesan ya untuk yang DMT 1 dan untuk sobat Mardian penyintas autoimun sekalian. Silakan. Iya, terima kasih untuk semuanya. Yang penting kita mewaspadai gejala-gejala diabetes pada anak, terutama DM tipe 1 karena DM bisa terjadi pada anak. Dan jangan segan-segan untuk segera melakukan pemeriksaan kadar gula darah yang cukup sederhana sebagai screening awal apakah anak itu menderita diabetes atau tidak. Jangan sampai terlambat, kalau terlambat biasanya komplikasi itu akan muncul dan itu membahayakan jiwa anak dengan diabetes tipe 1. Mungkin itu aja. Terima kasih sekali ya Dr. Anang atas kehadirannya. Dan juga terima kasih sekali untuk sobat Mardian penyintas autoimun yang sudah bergabung di acara Sang Kopi Hangat. Ya, kita akan nanti suatu saat kita nantikan Dr. Anang diri lagi karena memang tadi sudah masih banyak juga belum dijawab ya. Dan sobat Mardian penyintas autoimun, tak terasa ini sudah 1 jam ya, sudah 1 jam sekali ya. Dan kita bisa ketemu lagi di setiap hari Rabu pagi ya, Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 bersama saya Dr. Agus Susanto dalam acara Sang Kopi Hangat ya. Karena juga sekian, sekali lagi terima kasih Dr. Anang. Sama-sama dokter. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.